Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kali ini kita mau coba bongkar nih sebuah ide besar dari sumber-sumber yang Anda berikan. Apa sih sebenarnya resep untuk sebuah masyarakat yang adil dan harmonis itu? Hmm, Sumber kita adalah serangkaian ayat dari Al-Quran. Jadi, kita akan lihat bagaimana konsep kepemimpinan, keadilan, dan tanggung jawab sebagai pengelola di muka bumi, atau yang sering disebut Khalifah fil Ard, dijelaskan lewat kisah-kisah para nabi dan perintah-perintah yang spesifik. Siap untuk bedah isinya? Siap. Dan yang perlu diingat ya, sumber-sumber ini tuh unik. Ini bukan sekedar buku aturan atau undang-undang yang kering gitu. Oke. Konsep-konsep besar ini justru disampaikan lewat narasi, lewat cerita-cerita manusia yang penuh drama dan pelajaran. Iya. Jadi, kita bisa lihat gimana prinsip-prinsip ini diuji dalam situasi nyata, dari konflik personal sampai urusan diplomasi antar kerajaan. Ini bikin pelajarannya jadi jauh lebih hidup. Betul, lebih membumi ya. Mari kita mulai dari pucuknya dulu. Kepemimpinan. Seringkali kan kita mikir pemimpin itu identik dengan kekuasaan atau jabatan. Tapi dari sumber-sumber ini, kayaknya definisinya jauh lebih dalam. Ada satu kisah yang menonjol banget, yaitu kisah Nabi Yusuf. Perjalanannya ini kan kayak roller coaster. Dari anak kesayangan, dibuang ke sumur, jadi budak, dipenjara karena fitnah, sampai akhirnya, jadi bendahara negara Mesir. Sebuah perjalanan dari titik terendah ke puncak tertinggi. Benar-benar definisi from zero to hero. Justru karena itulah kisahnya jadi studi kasus yang sempurna tentang karakter. Karena ujian sesungguhnya bagi seorang pemimpin itu bukan pas dia berjuang meraih kuasa, tapi justru saat dia sudah di puncak kekuasaan itu. Nah, itu dia poinnya. Saya kepikiran momen puncaknya waktu saudara-saudaranya yang dulu mencelakainya datang minta bantuan pangan. Ya, Mereka nggak kenal dia, tapi Yusuf tahu persis siapa mereka. Di posisi itu, dia punya semua alasan dan kekuatan untuk balas dendam. Tapi apa yang dia lakukan? dia melakukan hal yang sebaliknya. Saat memberi mereka gandum, dia justru bilang, yang intinya, aku penuhi takaran ini dengan sempurna, dan aku adalah sebaik-baiknya penerima tamu. Ada frasa kunci di sana, sebaik-baiknya tuan rumah. Coba deh kita renungkan sejenak. Di puncak kekuasaannya, dia mendefinisikan dirinya bukan sebagai penguasa, tapi sebagai pelayan. Pelayan ya? Iya, ini adalah pergeseran paradigma total tentang apa itu kekuasaan. Wow, itu sudut pandang yang kuat. Jadi kekuasaan itu platform untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tapi yang bikin saya penasaran, karakter kayak gini kan nggak muncul tiba-tiba. Apa sumber-sumber ini kasih petunjuk gimana karakter Yusuf terbentuk? Tentu saja, dan ini bagian yang paling menarik. Kekuasaan itu kan kayak kaca pembesar ya. Dia nggak menciptakan karakter, tapi menyingkap dan memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri seseorang. Oke. Kualitas kepemimpinan Yusuf sudah kelihatan jauh sebelum dia punya jabatan. Pertama, integritas. Waktu diuji dengan godaan besar di rumah majikannya, saat dia nggak punya status dan sangat rentan, dia milih lari dan bahkan lebih milih penjara daripada mengkhianati kepercayaan. Itu bukti karakter yang kokoh. Jadi fondasinya integritas personal bahkan pas nggak ada yang lihat. Tepat. Kedua, visi dan kompetensi. Kemampuannya menafsirkan mimpi raja dan menyusun rencana ketahanan pangan untuk Mesir selama 14 tahun, 7 tahun surplus, 7 tahun pacaklik, itu bukan sihir. Itu perpaduan antara ilham ilahi dan keahlian manajerial yang luar biasa. Dia nggak cuma berdoa, dia kayak bikin spreadsheet di kepalanya. Dia seorang teknokrat yang visioner. Betul, betul. Dan yang ketiga, yang jadi mahkotanya adalah pengampunan. Ketika dia akhirnya buka identitasnya, dia nggak bilang, lihat sekarang aku berkuasa. Dia malah bilang, hari ini nggak ada cercaan untuk kalian, terus dia berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka. Kekuatan sejati menurut narasi ini dipakai untuk rekonsiliasi, bukan untuk vendetta. Kisah Yusuf ini jadi semacam cetak biru kepemimpinan yang ideal ya. Tapi sumber kita juga kan nggak cuma menyajikan satu model. Ada juga kisah Nabi Daud dan putranya, Sulaiman. Iya? Dalam surah Al-Anbiya disebutkan bahwa mereka berdua diberi hikmah dan ilmu pengetahuan. Kenapa ilmu disebut secara spesifik di sini? Kenapa nggak cukup dengan kekuasaan atau kerajaan aja? Itu pertanyaan kunci. Penyebutan hikmah dan ilmu secara bersamaan itu sebuah pernyataan filosofis yang dalam banget. Artinya, kekuasaan sejati harus berfondasikan ilmu dan kebijaksanaan. Kekuatan tanpa ilmu itu buta dan berbahaya. Dia gampang jadi tirani.
Oh, Sebaliknya, ilmu tanpa kekuatan untuk menerapkannya bakal jadi, ya, sia-sia. Keduanya harus jalan bareng. kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Benar. Lihat aja Nabi Sulaiman. Dia mewarisi kerajaan yang sangat besar dan kuat. Tapi gimana cara dia menggunakannya? Contoh paling terkenalnya kan interaksinya dengan Ratu Saba. Mm-mm. Sulaiman punya pasukan yang tak terkalahkan, yang bahkan bisa memerintah jin dan angin. Dia bisa aja langsung invasi militer. Iya, bisa banget. Tapi apa yang dia lakukan? Dia mulai dengan dialog, dia kirim surat, sebuah langkah diplomasi, dia menunjukkan superioritasnya bukan lewat unjuk kekuatan militer, tapi lewat unjuk ilmu dan hikmah. Pada akhirnya, Ratu Saba tunduk secara sukarela karena terkesan sama kebijaksanaannya, bukan karena takut tentaranya. Ini soft power di level tertinggi. Jadi, dari Yusuf kita belajar soal karakter dan integritas dari bawah, dan dari Sulaiman kita belajar penggunaan kekuasaan yang bijaksana dari atas. Keduanya sama-sama menekankan kalau esensi kepemimpinan itu bukan kekuatan itu sendiri, tapi gimana kekuatan itu dipakai. Oke, ini bikin kita beralih ke topik berikutnya dengan mulus banget. Iya, Dari sifat pemimpin, mari kita lihat gimana keadilan itu diterapkan dalam praktek. Sumber kita punya contoh yang sangat sederhana, tapi ngena banget dari surat Shot. Ada skenario tentang dua orang yang berselisih. Apa yang bikin kisah sederhana ini begitu kuat sebagai metafora ketidakadilan? kisah ini kuat banget karena dia menyentuh inti dari ketidakadilan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekuasaan, sekecil apapun itu. Diceritakan ada dua orang datang ke Nabi Daud. Yang satu bilang, saudaraku ini punya 99 ekor domba, dan aku cuma punya seekor. Terus dia mendesakku untuk menyerahkan dombaku yang seekor itu. Wow, Ini kan bukan lagi soal kebutuhan. Ini murni soal keinginan untuk mendominasi dan mengambil hak milik yang paling kecil dari orang yang lebih lemah. Ini gambaran mikro dari semua bentuk penindasan di dunia. dan ini terjadi setiap hari di sekitar kita, ya, dalam skala yang beda-beda. Lalu gimana Nabi Daud sebagai hakim respons? Nah, responsnya inilah yang jadi pelajaran utamanya. Awalnya, Nabi Daud dengan cepat menghakimi kalau orang yang minta domba itu telah berbuat zalim. Tapi setelah itu, dia langsung sadar sesuatu. Ayatnya bilang, dan Daud menduga bahwa kami hanya mengujinya. Dia langsung sadar situasi ini bukan cuma tentang menghakimi orang lain, tapi juga cermin buat dirinya sendiri. Dia langsung mohon ampun. Tunggu, ini luar biasa. Seorang raja dan nabi yang jelas-jelas di posisi yang benar, justru merasa perlu untuk introspeksi diri dan mohon ampun. Tepat sekali. Ini menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa dari seorang pemimpin. Pelajarannya ada dua. Pertama, pentingnya mendengarkan semua pihak dengan seksama. Kedua, pemimpin terbaik pun nggak kebal dari potensi kesalahan atau bias. Tanda kebesaran seorang pemimpin itu bukan kesempurnaannya, tapi kesediaannya untuk mengakui salah dan mengoreksi diri. Dan ada satu detail lagi di ayat itu yang sering kelewat. Di situ disebut kalau banyak dari orang-orang yang berserikat itu berbuat zolim. Oh iya. Ini menyoroti rapuhnya kepercayaan dalam kemitraan, baik bisnis maupun sosial. Keadilan dalam relasi sehari-hari itu krusial banget. Kisah Daud ini kan soal keadilan satu lawan satu. Tapi saya jadi kepikiran, gimana kalau yang konflik itu bukan cuma dua orang, tapi dua kelompok besar dalam masyarakat? Apa prinsipnya sama? Pertanyaan yang sangat relevan. Dan sumber kita di surah Al-Hujurat itu ngasih semacam protokol penyelesaian konflik komunal yang jelas banget. Ayatnya dimulai dengan, dan jika ada dua golongan orang mukmin berperang, perhatikan, ayat ini nggak nanya siapa yang salah, tapi langsung kasih perintah, maka damaikanlah antara keduanya. Jadi prioritas pertamanya itu deeskalasi dan mediasi, bukan cari kambing hitam. Benar, komunitas nggak boleh jadi penonton yang pasif. Ada kewajiban kolektif untuk turun tangan. Anggap aja komunitas itu kayak pemadam kebakaran sosial. Hahaha, oke. Ketika ada api konflik, tugasnya ya mademin dulu, bukan berdebat siapa yang nyalain korek apinya. Lalu gimana kalau salah satu pihak keras kepala dan nolak untuk berdamai? Protokolnya berlanjut. Jika setelah mediasi satu pihak tetap melampaui batas, maka komunitas harus bersatu dan bertindak tegas terhadap pihak agresor itu, sampai ia kembali kepada perintah Allah. Ini bukan soal keberpihakan, tapi soal penegakan prinsip keadilan.
agresi harus dihentikan. Oke. Dan setelah pihak itu mau kembali berdamai, langkah ketiga dan yang terpenting adalah rekonsiliasi. Perdamaian itu harus ditegakkan dengan adil dan setara. Jadi perdamaiannya harus substantif, bukan cuma gencatan senjata di atas kertas. Harus ada penyelesaian akar masalah secara adil. Tepat. Adil di sini berarti memastikan gak ada pihak yang haknya terzalimi dalam proses damai itu. Dan ayat ini ditutup dengan kalimat yang indah banget. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Jadi menegakkan keadilan dalam resolusi konflik, itu bukan sekedar kewajiban sosial, tapi sebuah tindakan yang punya nilai spiritual tinggi. Ini mengubah cara pandang kita tentang perdamaian. Oke, kita sudah bahas pemimpin dan sistem peradilan. Sekarang mari kita lebarkan lagi lensanya. Gimana peran masyarakat, peran setiap individu, dalam membangun pilar-pilar kebaikan ini? Ada konsep yang sering kita dengar, amar ma'ruf nahi mungkar. Benar. Mengajak pada kebaikan dan mencegah keburukan. Konsep ini bukan sekedar slogan, tapi sebuah mandat sosial. Sumber kita dari surah Al-Hajj meletakkannya dalam sebuah kerangka yang sangat sistematis. Ayatnya bicara tentang orang-orang yang, jika kami berikan mereka kedudukan atau pemberdayaan di muka bumi. Pemberdayaan ini bisa berarti kekuasaan politik, kekuatan ekonomi, atau pengaruh sosial, kan? Tepat sekali. Ini berlaku untuk siapa saja yang punya kapasitas dan pengaruh. Ketika sebuah komunitas diberdayakan, mereka punya mandat untuk menegakkan 4 pilar utama. Kita bisa bayangin, ini kayak 4 kaki dari sebuah meja yang kokoh. Kalau salah satu kaki goyang, seluruh meja masyarakat itu bakal miring dan gak stabil. Oke, mari kita bedah 4 kaki meja ini. Kaki pertama, menegakkan sholat. Ini pilar spiritual, hubungan vertikal dengan Tuhan yang menjaga kompas moral individu dan kolektif. Kaki kedua, menunaikan zakat. Ini pilar keadilan sosial ekonomi. Zakat bukan sekedar amal, tapi sebuah sistem redistribusi kekayaan yang terstruktur untuk memastikan gak ada yang tertinggal. Semacam jaring pengaman sosial. Saya suka kaitan langsung antara spiritualitas dan keadilan sosial itu. Lalu 2 kaki lainnya? Ini fungsi kontrol sosial, keberanian untuk bilang tidak pada ketidakadilan, korupsi, dan kerusakan. Keempat pilar ini, kalau ditegakkan bareng, akan menciptakan masyarakat yang seimbang. Pilar kedua soal jaring pengamanan sosial itu sangat ditekankan ya. Di sumber lain dari surah Al-Isra, ada perintah yang lebih spesifik lagi untuk memberikan hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan musafir. Menarik sekali gimana tanggung jawab sosial itu dimulai dari lingkaran terkecil, keluarga, lalu meluas ke masyarakat, bahkan ke orang asing. Dan ada satu kata kunci di ayat itu. Berikanlah haknya. Ini revolusioner. Oh, bukan bantuan ya, tapi hak. Betul. Bantuan untuk mereka yang butuh itu dipandang bukan sebagai belas kasihan atau amal, melainkan sebagai hak mereka yang wajib dipenuhi oleh yang mampu. Ini mengubah total dinamikanya dari sedekah menjadi keadilan sosial. Dan keadilan ini nggak berhenti di level sosial, tapi merasuk sampai ke jantung aktivitas ekonomi. Pasar. Maksudnya gimana? Surah Al-Mutaffifin dibuka dengan ancaman yang keras banget. Celakalah bagi para mutafifin. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang curang dalam timbangan. Kalau mereka beli, mereka minta takarannya dilebihkan. Tapi kalau mereka jual, mereka mengurangi takarannya. Jadi ini soal integritas dalam bisnis dan perdagangan. Lebih dari itu, ini bukan sekedar soal curang beberapa gram beras. Ini soal merusak perangkat lunak tak terlihat yang menjalankan seluruh peradaban manusia. Kepercayaan. Kepercayaan ya? Betul, ketika kepercayaan di pasar runtuh, ketika orang nggak bisa lagi percaya pada timbangan pedagang, dampaknya merembet kemana-mana. Orang jadi curiga pada tetangga, pada kontrak bisnis, pada pemerintah. Jadi ayat ini sebenarnya bicara soal fondasi tatanan sosial yang sehat, yang ternyata dimulai dari hal paling fundamental, jujur dalam transaksi sehari-hari. Jadi apa artinya semua ini? Setelah kita bedah semua sumber ini, gambaran yang muncul adalah sebuah ekosistem yang utuh. Kepemimpinan yang berintegritas, sistem peradilan yang adil, resolusi konflik yang damai, dan pilar-pilar sosial ekonomi yang kokoh itu ternyata, bukan elemen-elemen yang terpisah. Iya. Semuanya saling mengunci dan saling menopang. Dan ini bukan cuma tugas presiden atau hakim, tapi tanggung jawab kolektif setiap orang, dari penguasa sampai pedagang di pasar. Tepat sekali. Dan semua prinsip agung ini diikat oleh satu benang merah fundamental. Akuntabilitas personal. Ada satu ayat pengingat yang kuat banget dari surah Al-Ankabut. Setiap jiwa akan merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan.
Ini adalah pengingat pamungkas bahwa setiap peran yang kita jalani sebagai pemimpin, anggota komunitas, atau pedagang, itu sebuah amanah. Setiap keputusan dan tindakan kita sebagai pengelola di muka bumi ini, pada akhirnya akan dievaluasi dan dimintai pertanggungjawaban. Sebuah pengingat yang bikin kita lebih hati-hati dalam setiap langkah. Dan seperti biasa, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan, sebagai bahan pemikiran untuk Anda. Kita melihat kisah Nabi Yusuf yang meraih kekuasaan dari posisi terendah, dari dasar sumur. Di sisi lain, kita lihat kisah Nabi Sulaiman yang mewarisi sebuah kerajaan besar dari ayahnya. Apa yang bisa kita pelajari dari dua jalur yang sangat berbeda ini mengenai sumber sejati dan sifat dari otoritas dan pengaruh?